Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa, sudah kita saksikan bersama pendapat dari dua kiai pada video di atas, di mana dua kiai yang seormas dengan Banser tersebut memberikan pendapat mereka perihal kejadian pembubaran pengajian yang dilakukan oleh Banser terhadap kelompok lain yang mereka cap Wahabi atau Salafi. Sebelum dua kiai Banser ini menyampaikan pendapat mereka menyikapi perilaku Banser yang selaku anak didik mereka itu, dalam pikiran saya terbersit bahwa dua kiai Banser itu akan membuat pernyataan maaf kepada umat dengan kata-kata bijak, semisal begini: ya, kami selaku orang-orang yang dianggap dituakan di ormas kami dengan kejadian yang membuat gaduh banyak umat, maka dalam kesempatan ini saya atas nama kelompok kami mengucapkan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Dan mudah-mudahan setelah kami memperbaiki apa yang kami rasa ada yang salah pada tubuh Banser, maka harapan kedepannya tidak lagi terjadi ada pembubaran pengajian oleh Banser tersebut. Karena sesungguhnya menghargai perbedaan itu indah bila diletakkan pada porsinya dan pada tempatnya. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi sayangnya, kenyataannya apa yang dilakukan oleh dua kiainya para Banser yang pernyataannya dilihat oleh jutaan umat di negeri ini tidak bisa memberi pernyataan bijak sebagaimana yang saya bayangkan tadi. Bahkan sebaliknya, pihak Banser yang nyata-nyata salah dan kesalahan itu telah berulang-ulang mereka lakukan di berbagai tempat yang berbeda, malah justru mendapat pembelaan dari dua tokoh kiai tersebut. Pihak yang menjadi korban, yakni pihak panitia penyelenggara, para jamaah pengajian yang dibubarkan di masjid itu, dan Ustadz Syafiq Basalamah yang selaku penceramah, malah dinarasikan oleh dua kiai itu sebagai pihak yang bersalah. Sedangkan Banser yang selaku pelaku dari kebrutalan itu malah dinarasikan sebagai pahlawan. Sedih. Akhir zaman. Aduh, sedih. Mungkin inilah akhir zaman. Penghakiman terhadap kebenaran menjadi bekal suburnya kerakusan. Dan pengagungan terhadap kerusakan adalah siasat untuk sampainya pada tujuan yang diharapkan. Pemirsa, dari dua pendapat sang kiai tersebut di atas, maka dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika pada diri seseorang tertanam sifat fanatik yang berlebihan terhadap golongannya, siapapun mereka, sekalipun mereka adalah para kiai atau ulama, maka bila ada perselisihan dalam bentuk apapun antara golongannya dengan golongan lain, maka mereka tidak layak dijadikan hakim dalam memberikan keputusan masalah itu, atau tidak layak dimintai pandangan atau pertimbangan terhadap suatu perselisihan, karena pasti oleh sifat fanatik yang melekat itu, mereka akan lebih condong melakukan pembelaan terhadap golongannya. Mereka tidak akan mampu bersifat arif dan objektif sampai mereka mampu membuang sifat fanatik yang melekat pada diri mereka. Namun andai endingnya hanya ingin memenangkan perkara dalam suatu perselisihan, maka pilihlah orang yang berilmu yang hatinya dipenuhi fanatik sifat keduniawian, sebab ia akan berani berbuat dengan cara apa saja. Ia akan berani menempuh jalan apapun tanpa beban malu dan dosa. Pemirsa, demikian sudah akhirnya apa yang perlu saya sampaikan.
Dan moga di akhir zaman ini kita tetap bisa istiqomah di atas syariatnya, istiqomah menghidupkan sunnah dan menjauhi segala bentuk kebid'ahan dalam perkara ibadah, dan terus berupaya menjauhi segala bentuk kesyirikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.